Oke guys, weekend ini gue jalan-jalannya di dalam kota Jakarta dulu. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022. Dan sekarang gue lagi ada di Tugu Monas, Monumen Nasional Jakarta. Ke Monas ini kalau kalian pakai transportasi umum, kalian bisa naik Transjakarta, turun di halte Monas, nanti jalan kalian bisa masuk lewat pintu masuk Medan Merdeka Barat atau di depan Istana Presiden. Terus kalau kalian pakai transportasi sendiri, kendaraan pribadi, kalian bisa parkir di lapangan parkir IRTI, terus masuk lewat pintu IRTI. Ini pintu masuk parkiran IRTI-nya. Jadi parkir mobil sama motor sini, dan di sini juga ada halte busway Balai Kota. Jadi bisa naik busway turun di Balai Kota juga. Monas ini buka dari hari Selasa sampai hari Minggu. Jam operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Karena hari ini weekend, jadi tempat pertama yang mau gue explore itu di atas sana, di Monas, di atas lidah api Monas itu. Jadi nanti di atas pelataran itu kita bisa naik pakai lift. Nah, karena weekend jadi mungkin yang antri banyak, jadi pertama kali gue explore di situ. Ini pintu masuknya, patokannya tuh itu tuh ada gedung Kementerian Dalam Negeri. Nah, pintu masuknya tuh di sini nih. Kalian kalau dari parkiran IRTI bisa naik kereta itu tuh. Nah, sekarang kita masuk sini. Nanti lewatnya terowongan buat ke sono noh, ke pelataran Monasnya. Nanti naik lift buat ke puncak Monasnya. Setelah sampai di depan loket, kalian ngantri beli tiket dulu. Nah, beli tiketnya itu wajib pakai kartu Bank DKI. Nah, harga tiket masuknya masuk ke museum, pelataran, dan sampai ke atas puncak Monas itu gue taruh di screen aja ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin setelah beli tiket. Nah, pertama, punya kartu J-Card kan, punya kartu Bank DKI. Nah, itu nanti setelah di ujung terowongan bakalan scan kartu J-Card-nya atau kartu Bank DKI-nya untuk masuk ke area pelataran Monasnya. Terus yang kedua, karcis pembelian tiket masuknya jangan sampai hilang kalau kalian pengen naik kereta untuk ke lapangan IRTI atau ke parkiran IRTI. Yang ketiga, kalau kalian mau naik sampai ke puncak, nanti dapat scan barcode-nya, dan itu jangan sampai hilang karena itu tiket masuk untuk ke puncak Monasnya. Tada, udah di sini nih pelatarannya. Tadi kita di situ, nah itu pintu masuknya tuh, itu pintu masuknya. Terus kita jalan lewat terowongan. Sekarang udah di pelatarannya. Jadi karena gue dapet tiket buat naik ke puncak Monasnya, ke atas sana, itu nanti jam 2 siang. Jadi kita explore pelatarannya dulu sama museumnya. Kita mulai dari pelataran sebelah kirinya dari pintu masuk. Di sudut halaman luar yang mengelilingi monumen terdapat relief-relief yang menggambarkan tentang sejarah Indonesia. Nah, dari Kerajaan Majapahit, terus Kerajaan Singasari, terus tentang VOC, pokoknya tentang sejarah Indonesia ini tergambar di relief-relief ini. Nah, relief ini tuh bisa dibaca searah jarum jam dari arah tenggara. Oke guys, sementara menunggu jam 2 siang buat naik ke atas puncak Monasnya itu yang di atas sana. Nah, gue ceritain sedikit dulu sejarah tentang Monasnya itu sendiri. Nah, Monas ini tuh tingginya 132 meter. Nah, dulu Monasnya ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda.
Nah, Monas ini mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961, kemudian selesai pada tanggal 12 Juli 1975. Sejak dibangun, Monas ini tuh udah 3 kali direnovasi. Renovasi pertama tanggal 17 Agustus 1995, kemudian 17 Agustus 2005, dan tanggal 17 Agustus 2015. Nah, pada tahun 2015 ini lapisan emas yang ada di atas itu, yang ada di api Monasnya itu ditambah dari awalnya hanya 35 kg menjadi 50 kg. Mahkota lidah api ini tuh melambangkan semangat yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Nah, Monas ini dibangun oleh 2 orang arsitek, Fredrik Silaban dan Sudarsoni. Tapi fun fact-nya sebenarnya ide awal pembangunan Monas ini tuh datang dari orang biasa yang namanya pun tuh nggak ditulis dalam buku sejarah atau di dalam prasasti. Orangnya itu adalah Sarwoko Martokusumo. Pada tanggal 17 Agustus 1954 dibentuklah sebuah komite untuk melakukan sayembara pencarian arsitek untuk jadi kasih ide awal pembangunan Monasnya ini tuh kayak apa. Jadi arsitek yang akan memberikan gambarnya, karyanya untuk membangun monumen nasional. Sayembara dilakukan pertama kali pada tahun 1955. Ada 51 karya yang dimasukkan dan terpilihlah 1 karya dari Fredrik Silaban. Kemudian pada tahun 1960 dilakukan sayembara kedua dan di situ ada 136 karya yang dimasukkan. Tapi di sayembara kedua ini nggak ada karya yang dirasa cocok untuk membangun monumen nasional. Akhirnya ya udah balik lagi ke pilihan pertama Bapak Fredrik tadi. Jadi karya dari Bapak Fredrik tadi yang dipilih untuk membangun monumen nasional ini. Setelah karyanya terpilih, kemudian dipresentasikan pada Presiden Soekarno. Waktu itu Presiden kurang suka sama karyanya karena Presiden pengen di Monas ini tuh ada yang namanya Lingga dan Yoni. Nah, Lingga dan Yoni itu apa sih? Nah, kalau kalian lihat sekarang Tugu Monas itu, jadi tiang yang berdiri tinggi itu namanya Lingga, yang berarti melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif, serta melambangkan siang hari. Sementara cawannya itu adalah Yoni, yang melambangkan perempuan atau elemen feminim, serta melambangkan malam hari. Jadi Lingga dan Yoni ini merupakan lambang kesuburan dan kesatuan yang harmonis, yang saling melengkapi dari masa prasejarah Indonesia. Dari situ, dari ide dari keinginannya Presiden Soekarno, Bapak Silaban ini diminta untuk merevisi karyanya. Kemudian direvisi lah itu. Cuman pada saat direvisi, karya yang disubmit kemudian itu dinilai terlalu mewah sehingga akan memakan biaya yang sangat besar. Nah, jadi Bapak Silaban ini diminta untuk merevisi lagi, untuk menyederhanakan karyanya. Tapi ditolak oleh Bapak Silaban ini. Ya kali ya, capek kali dia revisi-revisi terus ya. Nah, jadi Bapak Silaban ini menyarankan untuk ya udah ditunda aja pembangunannya sampai ekonomi Indonesia ini membaik. Presiden Soekarno kemudian meminta arsitek Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Kemudian Sudarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45 di dalam karya itu. Kemudian Tugu Monas ini dibangun di atas area seluas 80 hektar oleh 2 orang arsitek, yaitu Bapak Fredrik Silaban dan Bapak Sudarsono. Pembangunannya mulai 17 Agustus 1961 dan selesai pada tanggal 12 Juli 1975. Nah, itu dia guys, cerita tentang Tugu Monas. Oke, sekarang kita explore dalamnya dulu ya. Kita ke dalam museumnya sama ke dalam ruang kemerdekaan. Ntar lagi jam 12 nanti di dalam ruang kemerdekaan bakalan dibacakan naskah proklamasi. Nah, ntar kita masuk ke dalam, tapi lewat atas nih, lewat tangga-tangga ini. Kita naik tangga dulu, masuk ke dalam. Nah, by the way, untuk museumnya itu letaknya tuh ada di bawah tanah. Jadi letaknya 3 meter di bawah tanah. Nah, pintu buat ke ruang kemerdekaan katanya sih di sebelah sini, setengah lingkaran. Yuk, biar nggak salah tuh patokannya yang tadi kita masukkan dari situ tuh. Itu pintu masuknya yang lewat bawah tanah. Lewat sini. Oke, ini dia pintu masuknya.
Yuk, jadi ini pintu masuk ke ruang kemerdekaan. Itu pintu masuk awal lewat terowongan. Di sini pintu masuknya ke ruang kemerdekaan. Udah jam 12 lewat, gue telat. Jadi tadi naskah proklamasinya udah dibacain. Nah, kayak gini ruang kemerdekaannya. Jadi kayak amphitheater gitu. Di sisi ini ada peta Indonesia. Terus di sini ada naskah proklamasi. Ini kita lihat dua sisi lainnya. Sini ada gambar burung Garuda, lambang Pancasila. Di sini ada pintu emas. Wow, keren. Jadi di pintunya itu ada teks naskah proklamasi yang asli yang disimpan di dalam pintu itu. Jadi dibukanya tuh jam 12, terus cuman kayak 15 menit, terus pintu itu nanti akan ketutup kembali. Ih, keren banget. Oke, sekarang gue udah turun ke Museum Sejarah Nasional. Jadi museum ini tuh letaknya 3 meter di dalam tanah. Jadi kita harus turun ke bawah. Lumayan rame ya guys. Iya, orang ini weekend. Guys, kita beli minum dulu. Untung di sini ada mesin penjual minuman. Ini masukin duitnya sini. Terus kita pilih deh. Kita mau nomor 36. Enter. Orang caranya gimana? Masukin aja langsung gitu. Coba. Okay. Caranya gimana? Tuh, masukin duitnya di situ, Bang. Yang di sini. Iya. Ini ada musolanya. Tuh. Di sebelah situ tuh ada musola. Ini di dekat ini nih. Diorama sisi 3 sama di depan itu layar LED. Di dalam museum ini tuh banyak dioramanya. Nah, dioramanya itu kayak apa sih? Nih, kayak gini nih. Nih, diorama kayak gini. Jadi di sini tuh ada ruang kaca. Terus nih kayak miniatur atau miniatur orang, bangunan yang melambangkan atau menggambarkan sejarah. Dan penjelasannya itu ada di sini. Penjelasannya ada bahasa Indonesia, terus ada bahasa Inggrisnya juga. Oke, udah selesai explore bagian bawahnya, bagian museumnya. Sekarang masih jam berapa yuk? Masih jam 12:30. Masih lama banget nih. Masih 1,5 jam lagi buat naik ke atas. Nggak harus nunggu sampai jam 2, udah dipanggil guys, sesi 6. Ngantri. Oke. Oh, ada mana? Sana. Oh. Oke, ngantri. Silakan. Nah, di atas puncak Monas luasnya itu 11 kali 11 meter. Dari atas puncak itu kalian bisa melihat sekeliling Jakarta. Tapi ya sayangnya ya namanya Jakarta yang dilihat polusi guys. Polusi udaranya kelihatan banget. Wow. Nah, di Monas ada lapangan basket sama lapangan futsalnya juga. Jadi di sini juga bisa olahraga.
naik lift lagi. Ya semua turunnya di sini ya, pelataran Jawa. Nanti keluar ke kiri silakan. Nah, setelah turun dari puncak Monas, kita turunnya di lantai 2 di pelataran Monasnya. Lanjut ke lantai satunya itu pakai tangga, jadi nggak bisa pakai lift sampai lantai 1. Sekarang gue udah mau jalan balik ke area pintu masuk untuk naik kereta ke arah parkiran Irti atau Lenggang Jakarta. Nah, di situ banyak tempat jualan oleh-oleh Monas sama tempat makan. Jangan lupa buat naik keretanya itu kalian harus tunjukin struk pembelian tiket yang tadi di loket yang gue tunjukin pertama tuh, itu jangan sampai hilang. Antri. Di sini Lenggang Jakartanya, tempat oleh-oleh dan tempat makan. Oke guys, banyak oleh-oleh Monasnya kalau kalian mau beli. Nih tempat makannya luas banget, banyak pilihan. Tuh. Oke guys, kalau ada info yang kurang jelas kalian bisa komen di bawah kalau mau nanya-nanya. Terus kalau kalian pengen tahu sejarah lainnya tentang Monas, kayak di Monas ini sebenarnya ada 5 patung. Nah, kalau kalian pengen tahu sejarah tentang 5 patung itu, kalian bisa nonton video gue yang sebelumnya, nanti gue taruh linknya di deskripsi. Oke, sampai di sini aja video tentang Monasnya. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.